Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Imam Habibi dari jurusan Perbankan Syariah AD dengan NIM 90500122055. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah-kaidah pemberdayaan zakat. Jadi, selamat menyaksikan. Baik, baik. Jadi yang pertama itu adalah pemberdayaan zakat atau charity. Orientasi pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif terdiri atas dua, yakni secara konvensional atau secara tradisional dan kreatif. Secara konvensional dapat dilakukan melalui penyaluran zakat yang langsung dirasakan manfaatnya oleh mustahik dalam bentuk bantuan langsung atau tunai atau cash money, maupun dalam bentuk pemberian sembako, beras, minyak goreng, gula pasir, dan lain-lain. Adapun pendayagunaan zakat secara konsumtif secara kreatif merupakan pemberian dana zakat kepada mustahik dalam bentuk beasiswa miskin atau prestasi dan bantuan peralatan serta perlengkapan sekolah seperti contohnya buku tulis maupun seragam sekolah. Nah, di sini zakat dalam berbentuk charity memang bentuknya bervariasi, bukan hanya berbentuk dalam sembako atau dalam tunai, tetapi juga bisa dalam bentuk yaitu peralatan-peralatan sekolah. Nah, terus dalam charity ini memang mempunyai variasi tersendiri dalam dalam menghimpun dana zakatnya. Baik, selanjutnya itu adalah dana non halal atau sumber penyalurannya dalam Islam. Nah, dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal. Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 bab 3 pasal 3 menjelaskan beberapa kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat, antaranya itu usaha lembaga konvensional seperti usaha perbankan konvensional atau asuransi konvensional. Nah, terus melakukan investasi pada emiten atau perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya. Nah, terus setelah itu adalah perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang. Dan yang terakhir itu adalah produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya itu dana-dana yang didapatkan atau sumber penyalurannya yaitu dana yang tidak halal, maka ada beberapa kegiatan usaha yang tidak dianjurkan dalam dalam proses penginputan atau pengelolaan dana itu yang bersumber dari dana-dana non halal. Baik, selanjutnya adalah penempatan dana SIS di bank konvensional. Nah, menempatkan dana SIS di bank konvensional untuk mendapatkan bunga produk giro, tabungan, dan deposito. Terus selanjutnya itu pinjaman berbunga atau dalam kurung undang-undang dan praktik. Terus pinjaman ini diharamkan berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma. Nah, menempatkan dana rekening giro, tabungan, atau deposito bank konvensional itu dilarang atau diharamkan karena dana transaksi yang terjadi dalam bentuk produk giro, tabungan, dan deposito adalah utang piutang atau pinjaman, di mana nasabah sebagai kreditor dan bank sebagai debitor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik perbankan. Nah, di sini dijelaskan yaitu dana yang disimpan di dalam disimpan di bank konvensional itu diharamkan karena transaksinya itu dalam bentuk sebuah pinjaman. Nah, makanya di sini dana zakat itu tidak bisa disimpan di dalam dalam tabungan atau bank konvensional. Baik, yang terakhir yaitu mobilisasi zakat melalui relawan agen lembaga amil zakat. Mobilisasi zakat adalah upaya sistematis dan terorganisir
untuk menggerakkan, menghimpun, dan mengelola potensi zakat dari umat Islam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan mustahik atau penerima zakat. Relawan adalah seseorang yang suka rela menyumbang waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk menolong orang lain dan sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah disumbangkan. Sedangkan pekerja kerelawan atau volunteer work adalah segala bentuk bantuan yang diberikan secara sukarela untuk menolong orang lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.